terlihat lebih sempurna karena kita harus tampak sempurna di mata netizen. Wih, kemana aja gue, ujung-ujungnya gue pakai lo lagi gitu deh. Ketika aku foto pakai kamera belakang pakai flash, itu muka gue kayak diedit pakai Remini. Hai, welcome beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel. Apa kabar semuanya? Di video kali ini temanya adalah aku ingin membuat my best complexion products di tahun 2024 ini. Tapi disclaimer dulu ya, jadi satu, ini tidak ada yang kerjasama. Keduanya lagi adalah ini based on my skin pastinya, experience aku juga. Dan untuk diketahui dulu ya, jadi jenis kulit aku normal to dry dengan kondisi kulit sensitized skin. Oke, jadi kalau kalian merasa mirip-mirip nih gue nih dengan jenis kulitnya Abel ataupun kondisi kulitnya Abel, tonton terus. Sebenarnya tuh banyak banget yang bagus-bagus gitu ya, cuman aku mencoba untuk lebih mengkerucutkan lagi. Dan ini tuh best, aku bilang di tahun 2024 tuh lebih yang kayak produk yang aku tuh sering banget pakai gitu loh, yang kayak ini hampir tiap hari gue pakai gitu ya teman-teman ya. Jadi mari kita mulai. Untuk complexion itu sebenarnya dimulai dari primer, tapi kebetulan tidak ada yang menjadi favorit aku karena jujur banget kayaknya udah beberapa tahun ini aku tuh jarang banget pakai primer karena menurut aku complexion yang sudah ada sekarang ini tuh bagus banget even gak pakai primer, dan aku tuh kadang tidak membutuhkan. Tapi kalau misalkan aku membutuhkan base untuk hasil yang lebih nge-hydrate kulit aku gitu ya, mungkin aku bisa menyarankan Embryolisse gitu. Tapi dia tidak menahan makeup, cuman dia sebagai primer makeup supaya makeup kamu tuh lebih nempel dan hasilnya tuh lebih cocok. Cuman itu pun gak masuk di list ini karena aku pakai kadang enggak gitu. Lanjut untuk produksi fondasinya nih ya, either itu foundation, skin tint atau cushion. Ini cushion tuh lagi banyak banget di tahun 2024 ya teman-teman ya, kayak satu ngeluarin cushion, semua ngeluarin cushion. Jadi aku sangat mengerti concern kalian yang bingung ini kayak kok rame banget ya teman-teman. Tapi ini sudah aku pilih yang menurut aku suka banget dan aku sering pakai gitu ya. Kita foundation dulu kali ya. Oke, foundation. Cuma satu lagi, literally cuma satu. Aku pun juga bingung. Jadi tahun ini tuh aku banyak mengeksplor berbagai macam produk ya. Sebenarnya banyak juga yang bagus selain ini. Cuman kalau ditanya yang aku cinta banget dan aku ini jadi jagoan gue, yes, ini dari Luxe Crime yang Radiant Silk Foundation. Kalian tidak salah dengar karena aku sering ngebahas si foundation ini, udah masuk Being Racun juga. Iya, kalian nggak salah dengar karena jadilah cadel. Lanjut, karena tadi kan aku udah mention kalau jenis kulit aku tuh dry, normal to dry, dan ini tuh foundationnya tuh matte. Jadi gini ya teman-teman, kenapa aku cinta banget sama si foundation ini? Pertama, dia ngebuat complexion aku tuh flawless banget. Menurut aku dia itu coveragenya medium to full, tapi di kulit aku yang bisa dibilang tidak terlalu banyak imperfection yang kayak noda-noda hitam. Ada, tapi nggak terlalu banyak yang perlu ditutupi. Jadi ini kayak di aku tuh lebih ke full coverage gitu ya. Terus udah gitu, no flashback. Aku pakai dari misalkan eventnya aku misalkan di jam 10 terus sampai nanti sore atau nanti malamnya misalkan udah berkeringat apa segala macam, ini masih stay on gitu loh, complexion aku masih cantik banget gitu. Dia ada oksidasinya, aku nggak bisa bilang minim, cuman nggak ganggu banget, nggak bikin yang muka gue tuh jadi orange umpa-lumpa gitu. Jadi oke lah, aku masih bisa terima banget. Nah, finish dia tuh matte ya teman-teman. Jadi please note kalau misalkan kalian pakai foundation ini harus cepat-cepat di blend. Dan kalau kalian memiliki jenis kulit yang normal to dry, apalagi kering banget, saran dari aku jangan lupa skin prepnya gunakanlah base makeup ataupun primer yang hydrating ya, karena dia emang beneran matte, tapi di kulit aku jujur masih bisa banget aku terima. Aku suka banget sama hasilnya, cantik, tahan lama. Kayak gue kalau udah pakai ini tuh gak perlu pakai banyak concealer lagi, bahkan suka nggak aku pakein concealer karena udah nutup semuanya. Kalau dari klaimnya di sini dia udah ada SPF 50 PA+++, tapi no flashback, cantik banget. Dan ini adalah jagoan aku kalau aku mau pakai buat event lagi. Gue dimarahin nanti sama guru PR gue. Dimarahin kan? Ya udah saya juga dimarahin. Gak ada event. Ya pokoknya ini aku cinta banget dah. Tapi juga nih, gak tau kenapa beberapa produk complexion yang Luxe Crime ini tidak ada yang benar-benar shades-nya tuh pas di kulit aku. Jadi aku harus mix dengan dua warna. Jadi yang aku mix itu adalah N00 dan juga N02, sehingga menciptakan warna ataupun shades yang pas di kulit aku. Nah selain itu, karena aku punya kondisi kulit yang sensitized skin, yang sering aku bilang tiba-tiba muncul kemerahan ataupun suka muncul jerawat gitu ya, literally bukan yang kayak dari komedo terus baru jerawat, enggak, suka tiba-tiba kayak gitu. Ini tidak menimbulkan atau men-trigger jerawat baru. Jadi aku cinta banget. I love you dan Luxe Crime, kamu berhasil sama ini.
Next kita ke cushion. Ini cushion tuh banyak banget ya. Harusnya tuh aku hanya mengeluarkan 3 atau 2 gitu, tapi ujung-ujung gue bawa jadi 4 say. Jujur banyak banget yang bagus-bagus lagi yang ada di rumahku lainnya yang menurut aku kalian akan suka. Jadi yang harusnya banyak, cuman yang aku lebih perkerucut lagi ya. Bukan berarti yang biasanya aku review gitu, yang pernah aku review sebelumnya, oh ini berarti nggak bagus. Nggak sayang, ini temanya best, yang artinya adalah yang best. Oke, pertama ada di yes, Skintific biru yang matte beneran motor. Ini nggak ada urutan ya teman-teman ya, jadi ini random aja, oke? Ini yang finishnya tuh matte. Sebelumnya kan Skintific tuh punyanya yang rose gold, jadi dia tuh finishnya tuh lebih yang kayak glowing gitu ya. Itu bagus, tapi ada 2 notes dari aku. Bagus itu bagus banget, full coverage juga. Wah, pokoknya cakep banget lu pakai itu. Tapi ada 2 notes. Pertama, dia oksidasinya lumayan banget ya, lumayan gelap oksidasinya. Terus keduanya lagi adalah kalau misalkan aku lagi ada bibit jerawat, dia ngebuat agak lebih jadi makin merah gitu, jadi makin gede. Kalau muka gue lagi gak kenapa-napa ya gue bisa pakai itu. Tapi kalau misalnya lagi ada jerawat yang calon-calon nih bibit nih, itu kayak makin parah. Sedangkan yang ini, kalau yang rose gold, saking dia oksidasinya, jadi aku harus pakai yang 02 yang ivory. Tapi yang si warna biru ini dia itu minim oksidasi, jadi aku bisa menggunakan yang nomor 03 petal dan warnanya pas banget di kulit aku. Dia minim oksidasi, aku nggak bilang dia sama sekali nggak oksidasi, ada tapi nggak parah dan nggak orange gitu, jadi aku suka banget. Terus walaupun dia finishnya matte, tapi matte-nya tetap cantik di kulit yang kering gitu, jadi nggak bener-bener yang dry matte, that matte, no. Terus lagi-lagi karena dia matte, jadi dia tuh lebih awet daripada yang rose gold menurutku. Lebih tahan banting gitu loh kalau misalkan kalian pakai di cuaca yang panas. Terus udah gitu kalian mau bergemulat. Aduh, bahasa apa tuh? Pokoknya kayak kalian tuh bakal seharian gitu ya. Nah, ini tuh kayak lebih mantep nih, lebih kuat. Secara coverage dia mirip banget sama yang rose gold, jadi tetap tuh ya medium to full. Aku lagi-lagi kalau pakai ini aku hampir nggak perlu pakai concealer, tapi biar terlihat lebih sempurna, karena kita harus tampak sempurna di mata netizen. Bercanda ya. Ya, aku biasa suka pakai concealer tapi tipis-tipis aja. Terus dan lagi-lagi aku tetap butuh di set ya, pakai loose powder tapi yang translucent aja. Aku nggak butuh yang coverage lagi teman-teman. Aku suka banget sih, awet, lumayan awet ya. Walaupun aku belum pernah ngetes dia disiram pakai air ataupun aku berkeringat banget gitu. Cuman pernah sih keringat tipis-tipis dan dia awet. Walaupun dia bukan yang super transfer proof, oke? Jadi kalau misalnya transfer ya, kalau misalnya kalian keringetan terus pakai tisu ya dia akan nempel. Cuman complexion lu nggak yang gone ya. Semoga kalian mengerti apa yang aku sampaikan. Dan aku baru sadar ternyata di belakangnya itu ada klaim non comedogenic. Aku nggak tahu apakah yang sebelumnya rose gold itu ada klaimnya, tapi memang aku juga merasakan kalau aku pakai yang ini dia nggak men-trigger jerawat baru, dan juga ya muka gue nggak kenapa-napa deh kalau pakai yang si biru ini gitu loh. Jadi I love banget sih sama ini. Cushion selanjutnya dari Insta Perfect. Yes, ini cushion menurut aku adalah cushion yang enak banget untuk dipakai daily karena dia itu ngebuat efek seamless di kulit. Jadi itu dia coveragenya itu medium ya teman-teman, tapi dia bisa di build up lagi. Dipakai daily enak karena dia gak ngebuat efek dempul di kulit. Jadi dia kayak nyatu plek gitu. Cantik, finishnya cantik. Dia finishnya semi matte. Jadi gak begitu basah, gak begitu kering juga. Dia ngeblur tekstur di kulit kita. Kelihatannya mulus, flawless, tapi nggak berlebihan gitu menurut aku ya. Cuman ya itu tadi ya, coveragenya dia nggak full yang kayak Skintific. Terus udah gitu dia nggak berat di kulit, nggak nge-trigger jerawat baru juga. Shadesnya banyak. Aku biasanya pakai kalau nggak salah W34 sama W24 deh. Karena sebelumnya aku pakai W34, tapi tiba-tiba jadinya terlalu kuning. Terus aku cobain yang W24, awalnya dia terlalu cerah, tapi masih bisa aku siasati gitu loh dengan menggunakan bronzer. Jadi ya lebih masuk ke W24 sih di kulit aku gitu. And of course complexion yang udah masuk di best ini ya, di list ini pastinya no flashback, karena aku suka banget ngetes makeup aku pakai kamera belakang dan juga pakai flash dan kelihatannya snatch. Ini ada cushion yang selalu masuk kalau kalian lihat video-video YouTube aku dengan tema my top cushion. Aku kayaknya udah sempat bikin beberapa kali, ini selalu masuk. Ini kayak
sepuh ya, yaitu Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion. Gimana ya? Jujur, di antara semua nih cushion yang sedang ada dan aku bahas, dia itu bukan yang super HD, super flawless, super lalalili gitu ya. Tapi setiap aku pakai ini aku ngerasa nggak pernah gagal. Apalagi kalau kalian mau pakai panas-panasan. Karena apa? Ini yang demi matte ini kan dia finishnya tuh matte ya, semi matte gitu. Ya lumayan matte lah ya, cuman nggak yang kering banget. Tapi ketika kalian makin berkeringat, dipakai makin lama gitu ya, dia tuh nyatu sama kulit dan cakep ya gitu. Gimana ya, secara coverage menurut aku ya medium lah ya, medium, bisa di build up lagi. Tapi ya nggak masalah banget nggak sih, karena menurut aku tidak semua orang butuh yang full coverage, high coverage gitu ya. Yang penting tuh finishnya gimana di kulit, terus udah gitu bagaimana rasanya di kulit gitu ya. Ini menurut aku cukup ringan. Nilai plusnya lagi dia juga nggak nge-trigger jerawat baru. Terus apa ya, aku senang banget sih, ini salah satu cushion yang menurut aku cukup tahan banting juga sih. Shades yang aku pakai biasanya W32 atau W33. It's not that special. Wih, bule kamu. Tapi beneran, ketika lo pakai ini lo akan tahu, oh ngerti sih kenapa Abel suka. Karena ini kayak apa ya, bener lo, gue bingung ngejelasin ya. Kayak sesuatu yang nggak pernah gagal. Kayak lo mencoba explore ini, tapi ketika lo bosan, lo pengen balik pulang ke rumah. Nah itu rasanya kayak kemana aja gue, ujung-ujungnya gue pakai lo lagi. Gitu deh, ya gitu ya. Paham? Kagem kali ah. Cushion yang terakhir, ini baru nih. Ini menurut aku cushion dengan finish gong. Sekali lagi, gong. Sekali lagi, gong. Beneran. Ini color fit terbaru, versi upgrade-nya ya, karena sebelumnya udah ada, cuman ini versi jauh lebih bagus. Karena sebelumnya oke, cuman gue masukin bayi ngeracun dan bukan yang sesuatu yang gue cinta banget. Tapi ini terutama buat lo semua yang punya jenis kulit kering. Karena memang yang color fit yang ini itu, yang warna nude ini, dia kan perfect glow cushion namanya ya. Jadi dia memang finishnya tuh glow, tapi nggak yang becek banget. Nah yang sebelum di upgrade dia tuh menurut aku tuh lebih becek. Nah yang ini tuh versi glow yang lebih manusiawi, dimana nilai plusnya adalah kamu bisa mendapatkan finish yang glow tapi lebih awet gitu. Dan oh my god, finishnya dia tuh medium to full, tapi di aku literally full coverage. Jadi aku pakai ini pun hampir nggak pakai concealer gitu ya, jarang banget pakai concealer dan selalu berhasil. Dan saking aku sukanya, saking menurut aku ini tuh finishnya gong, aku nggak pernah mau pakai ini daily. Bukan karena rasanya berat, tapi karena gue mau kelihatan gong itu pada saat event-event tertentu. Ini, dan ini nggak pernah gagal. Ketika aku foto pakai kamera belakang pakai flash, itu muka gue kayak diedit pakai Remini, cakep banget. Shade yang aku pakai 22N, yes neutral. Padahal kan aku tuh warm undertone parah ya, kuning langsat banget gitu. Tapi menurut aku netralnya masih masuk agak warm gitu loh. Jadi karena kalau nggak salah Tasya Farasya dia tuh juga masuknya tuh skin tone-nya tuh warm, tapi dia pakai juga N setahu aku ya kodenya. Jadi ya gitu ya teman-teman, agak bingung nih, cuman ya nggak masalah, pokoknya cantik banget ini. Dan dia minim oksidasi. Kalau yang sebelumnya, yang versi sebelum di upgrade nya dia lumayan oksidasi, yang ini hampir nggak oksidasi. Nah biasanya gue tuh suka takut sama yang complexion dengan finish glow gitu ya, untuk muka-muka yang gampang muncul jerawat, karena tuh suka nge-trigger gitu. Nah ini nggak sama sekali. Terus puffnya juga enak banget karena dia nggak yang terlalu tipis, jadi lumayan bouncy. Ketika lo tepok-tepok muka lo kenceng tuh tetap enak. Nah tapi kan karena dia finishnya glow, ini aku mau kasih tahu nih ke kalian hacks dari aku. Jadi pas pertama kali aku pakai, semua muka aku tuh masih aman banget, bagus. Maaf ya kalau ada teriak-teriak karena ada anak saya di sini dan dia lagi main-main di atas ya. Nggak apa-apa ya, kita lanjutkan aja ya. Terus udah gitu, jadi masih aman, bagus. Tapi kan smile lens aku lumayan dalam ya. Nah apalagi dia finishnya glow, jadi dia lumayan ngebentuk si smile lensnya tuh lebih cepat. Hacks dari aku adalah, jadi untuk di bagian sini aja, jadi pakai puffnya atau aku pakai sponge gitu ya. Jadi setelah aku ratain si cushionnya ke seluruh wajah aku, khusus di bagian smile lens, aku semprot si spongenya pakai setting spray yang matte. Contohnya ini dari MOP yang waterproof. Jadi si spongenya itu aku semprot, terus kayak aku ratain kayak untuk nge-seal gitu loh, biar udah lo jangan gerak kemana-mana ya gitu. Setiap complexion supaya dia lebih awet, apalagi di iklim Indonesia Raya ini ya, aku selalu menyarankan untuk tetap di set pakai bedak supaya dia lebih awet gitu loh teman-teman. Ya walaupun tapi aku tuh pengen tampilan yang lebih glowing. Ya kalau lo pakainya cuma di dalam ruangan aja dan jenis kulit lo kering nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu pakainya
bakal di luar ruangan, terus kayak gitu gampang oily, gampang berkeringat, aku tetap menyarankan tetap di set loose powder, compact powder, pakai apapun boleh, terserah. Termasuk si Color Fit ini. Jadi aku tetap menyarankan di set ya teman-teman ya, apalagi dia finishnya glow. Ya biar awet tetap di set pakai bedak. Nah, tapi kemarin tuh aku sempat ngedadanin model dan kita torture test gitu di atas panggung ya teman-teman. Jadi kita pakai ini ke seluruh mukanya dan belum di set pakai bedak. Jadi kayak kita tunggu beberapa saat, terus kita ambil tisu yang dimana aku tuh agak deg-degan karena ini kan finishnya glow, dimana finish glow tuh gampang banget gerak say gitu loh. Ini bukan matte. Dan tahu apa, pas udah di tap tepok-tepokin tuh ya pakai tisu yang warna putih, aku tunjukin minim banget transfernya, hampir nggak transfer. Terus aku juga sempet live waktu itu ngepromosin si Color Fit Wardah ini. Aku torture test, jadi aku si cushionnya, dan ini nggak dalam keadaan di set ya, jadi aku semprot-semprot pakai gitu kan. Terus air yang netes biasanya kalau dia luntur kan warnanya putih banget kan. Nah ini tuh nggak, dia tuh hampir nggak berwarna. Jadi sininya itu tuh bagian tangan aku, bagian kulit aku yang aku tepokin pakai si cushionnya itu nggak gerak, nggak luntur gitu loh. Jadi apalagi kalau kalian set pakai bedak, jadi kan makin awet. Ngerti ya poinnya? Jadi ini udah masuk bayang racun juga dan I love it so much. FYI jangan sedih buat teman-teman yang memiliki oily skin. Sebenarnya ini katanya klaimnya sih dia bisa juga dipakai buat teman-teman yang jenis kulitnya lumayan oily, tapi nggak usah sedih karena dia baru aja mengeluarkan yang warna Tosca gitu. Terus finishnya matte dan bagus juga. Dan menurut aku ini sangat friendly buat teman-teman yang kulitnya berminyak. Tapi aku gak masukin ke sini karena apa? Karena aku baru nyobain sekali dan dia tuh baru banget gitu loh. Baru beberapa hari itu gue dikirimin. Jadi jangan ya, jangan dulu. Maksudnya jangan dulu aku masukin ke sini, tapi bagus banget. Lanjut ke bagian concealer ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget yang lagi aku suka pakai dan yang menurut aku bagus banget tuh banyak banget tahun ini, tahun 2024. Makanya aku salut banget terutama sama produk lokal. Boleh semuanya tepuk tangan yuk. Karena benar-benar produknya walaupun memang mainnya keroyokan gitu ya, satu ngeluarin ini semuanya ikutan, tapi cara kualitas cukup bersaing gitu. Jadi aku sangat bangga sama brand-brand lokal sekarang. Cuman ini sudah aku kurasi yang masuk hanya 2 brand gitu ya, yang paling sering aku pakai dan gak terlalu baru banget. Yaitu pertama ada dari Guel ya. Duh bentukannya kayak gini. Aku ada 2 warna. Ada yang shade-nya mare, ini lebih terang jadi untuk nge-highlight, dan satu lagi Sunday, ini yang agak gelapnya. Jadi menurut aku si concealernya Guel ini adalah concealer terseamless tapi flawless yang pernah aku punya. Saking dia itu super bule creamy banget, jadi aku senang banget ngeblend dia tuh pakai jari dan itu cantik banget finishnya. Terus apa ya, dia tuh nggak yang matte banget, nggak yang basah banget, jadi ketika kering tuh indah aja gitu di kulit. Untuk coveragenya dia medium yang bisa di build up lagi, bisa banget di build up medium hampir full gitu ya, cuman tetap ringan. Dan apa ya, aku suka banget sih sama si concealernya Guel ini. Bener-bener itu aku cuma bisa ngeluarin kata seamless, nyatu gitu loh sama kulit lo. Bagus banget, I love it so much. Dan dia juga karena dia nggak terlalu matte, jadi kalau dipakai di bawah mata dia nggak begitu creasing ya. Walaupun ya ada ya, kalau apalagi kalau misalkan kalian nggak ngeset pakai bedak, jangan, tetap di set pakai loose powder. Biasanya aku tipis-tipis supaya untuk ngejaga nggak terlalu creasing gitu. Jadi ini bagus banget, I love it. Concealer yang kedua ini mengingatkan aku sama Tarte Shape Tape yang viral pada masa itu, yang semua orang pakai karena gong banget secara coveragenya. Ini Lux Crime. Menurut aku ini mengingatkan aku sama Tarte Shape Tape yang tuh yang gede batu si aplikatornya. Kenapa? Karena ini saking dia itu bener-bener kayak full coveragenya, jadi kita pakai 1 titik aja, kita tuh bisa pakai ke beberapa bagian muka. Lo pakai tuh nggak perlu banyak-banyak, bener-bener kayak awet banget pakai si concealer ini. Dia lebih matte daripada Guel tadi, dan dia juga lumayan lebih awet ya daripada Guel. Terus udah gitu dia juga ada kandungan skincare yang ada peptides, green tea sama kafeinnya juga teman-teman. Jadi itu nilai plus banget. Aku sangat merekomendasikan kalian coba si Lux Crime ini, si Instant Cover Hydra Light Concealer ya, Hydra. Harusnya kalau Hydra tuh berarti dia nge-hydrating. Menurut aku dia nggak begitu hydrating sih, lebih yang kayak matte gitu. Cuman pokoknya bagus banget. Dan lagi-lagi aku bilang kalau produknya si Lux Crime ini aku harus campur 2 warna. Yes, concealernya aku harus pakai yang N01 dan juga N02. Nah untuk konturnya, krim atau liquid konturnya, yes, menang nih si Lux Crime yang sponge tip seamless liquid contour, tapi 1 warna aja, yaitu warna hazelnut. Karena warna hazelnut ini menurut aku yang paling agak grayish, lebih cool tone di antara yang lainnya, dan ini menurut aku perfect untuk ngekontur gitu ya. Jadi dia nggak begitu hangat, karena lagi-lagi aku sering bilang ini brand lokal masih belum banyak yang mengeluarkan, setahu aku ya, liquid
ataupun krim kontur yang warnanya itu tuh cool. Karena kalau kontur tuh biasanya kita harus pakai yang cool, jangan yang terlalu warm. Karena kalau yang warm itu biasa untuk ngebronzing, dan yang ngebronzing itu dia tuh memang lebih yang warm, agak orange gitu ya. Kalau ngekontur supaya lebih mempertegas area wajah kita, misalkan untuk ngebuat hidungnya terlihat mancung, jawline lebih tegas biar bisa mewing, kayak gitu ya, kita butuhnya yang cool tone gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bagus banget, ini mengingatkan aku sama Charlotte Tilbury secara packaging, tapi dari warna, formula, blendable, ketahanan cocok. Harusnya aku masukin juga bronzer sama blush gitu ya, cuman bronzer sama blushnya lumayan banyak aku mau bahas, jadi nanti ya di video selanjutnya. Jadi blush sama bronzer nggak aku masukin ke sini. Ini masuk ke kategori, bukan kategori sih, ini masuk ke produk yang terakhir yaitu powder. Ada loose powder sama compact powder. Yang pertama jagoan aku Laura Mercier. Ini aku bingung kenapa ini masuk best, karena ini gak ada spesialnya sayang. Bahkan sampai kemarin itu pas aku photoshoot, MUA aku sampai bilang, kamu masih pakai ini Laura gitu kan. Iya aku masih pakai, iya soalnya menurut aku Laura gak ada efek apa-apa. Emang betul, karena aku sebagai salah satu beauty content creator ya, sering nge-review complexion, foundation, lala lili itu segala macam. Jadi biar gak bias gitu ya, untuk ngeset make upnya aku sering pakai loose powder ini yang tidak memberikan efek apapun selain ngeset make up kamu, kayak gitu loh. Jadi dia nggak ada efek ngeblurnya, nggak ada efek brightening-nya, nggak ada efek bikin tahan lama complexion, nggak ada sama sekali gitu. Dan finishnya pun juga nggak yang matte banget yang menahan minyak, nggak sama sekali. Tapi ini adalah yang aku akan selalu beli. Ini aku nggak tahu udah habis berapa, aku selalu repurchase ini, dan ini adalah loose powder teraman, terenteng, apalagi ya, ketika muka aku lagi bermasalah aku akan pakai ini terus. Nggak tahu sih, gue cinta banget, dan aku pakai yang translucent. Dia sebenarnya ada 3 warna kalau nggak salah, atau 4 aku lupa, tapi aku pakai translucent yang tidak ada warnanya. Walaupun orang-orang pada banyak, apalagi MUA sukanya tuh pakainya Chanel ya, aku setuju, karena kalau Chanel tuh memberikan efek HD look gitu loh, muka lo flawless, bener-bener kayak diedit. Setuju. Kalau yang ini nggak ada efek-efek kayak gitu. Terus loose powder yang lagi sering aku pakai tahun ini selain si Laura Mercier, yaitu ada Huda Beauty. Sebenarnya aku kasih tahu lagi ya, sebenarnya tuh loose powder di tahun 2024 tuh juga banyak gitu loh yang bagus. Misalkan kayak MOP sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu sih, cuman itu bagus banget. Aku juga sering bahas MOP itu efek yang ngeblur. Terus apalagi aku masih suka pakai Mizu, cuman aku di sini ngebahasnya adalah yang paling sering banget aku pakai gitu ya. Nah salah satunya si Huda Beauty ini. Bedanya Huda Beauty ini dia punya berbagai macam warna. Yang aku pakai Pound Cake sama Cherry Blossom Cake. Nah Cherry Blossom Cake ini dia warnanya tuh agak ngepink gitu. Ini biasanya aku pakai hanya di bagian bawah mata aku untuk efek lebih cerah gitu, dan aku suka banget pakai ini. Terus si Pound Cake ini di seluruh muka. Nah bedanya apa sih sama si Laura Mercier? Yang ini menurut aku dia lebih HD hasilnya daripada Laura Mercier. Ini lebih memberikan efek di muka gitu loh. Dia juga lebih nahan minyak, terus udah gitu agak sedikit ngeblerin pori-pori juga. Terus gede banget saya isinya tuh banyak banget. Cuman dia memang tidak dapat puff, jadi kita harus punya puff sendiri. Oh paling yang agak genggesnya menurut aku wanginya ya, karena dia tuh ada sesuatu wangi yang menurut aku kayak lo nggak butuh deh pakai wangi-wangi kayak gitu. Cuman untungnya di aku nggak menimbulkan masalah apa-apa sih. Cuman kan ada beberapa teman-teman yang kulitnya sensitif terhadap fragrance ataupun wangi, mungkin agak sensi sama wanginya si Huda. Cuman bagus banget. Ini juga lumayan bikin awet sih makeupnya. Lalu untuk compact powder atau mungkin bisa dibilang powder foundation kali ya, something lo keren banget ya. I'm not a fan of powder foundation sebenarnya, tapi ini copy paste cover blur powder foundation ini keren banget sih. Secara coveragenya bagus banget. Kayak bener-bener kalau aku lagi malas pakai makeup segala macam, ya udah aku pengen tampilan yang flawless, aku akan pakai ini. Bener-bener dia cukup banget ngecovernya, dan dia nggak begitu kering di muka. Terus apa ya? Ya bagus banget, kayak lo tuh full makeup padahal cuman pakai ini. Terus shadesnya juga banyak banget kalau yang aku pakai, dan persis banget kayak ini kulit aku nih, warna kulit aku itu W01 yang Bijokes. Dan di sini klaimnya juga non comedogenic ya teman-teman, suitable for acne prone skin. Jadi nilai plus lagi kan untuk aku. Dia juga ada si dual sponge-nya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga nih buat teman-teman. Nah, bedanya apa nih sama yang Skintific? Karena secara packaging mirip banget ya. Yang warna biru itu. Menurut aku finishnya mirip-mirip, tapi poin untuk something adalah di shades-nya.
karena something lebih punya range shades-nya tuh lebih banyak, yang dimana di kulit aku pakai W01 Bijox tuh langsung pas. Sedangkan kalau aku pakai Skintific bagus juga, bagus banget gitu, persis banget finishnya. Efek-efeknya tuh kayak si something. Tapi yang Skintific ini dia lumayan terbatas untuk shades-nya, jadi aku harus combine gitu loh, nomor 02 sama 03 untuk shades si powder foundationnya. Oke, bedak terakhir ini power powder. Ini sebenarnya bukan powder foundation setahu aku. Ya udah compact powder aja. Yaitu dari Anpure. Ini yang Centella Asiatica Power Powder. Kenapa ini masuk? Lagi-lagi aku tuh suka banget sama konsep make up plus skincare. Nah, kalau Anpure itu kan dia awalnya tuh skincare ya. Jadi aku tuh kayak percaya gitu loh ketika dia ngeluarin produk complexion ataupun make up yang ada infused skincare-nya. Apalagi dia sangat concern sama kulit yang sensitif, berjerawat dan yang lain gitu ya. Dan ini ada Centella Asiatica, si Sika ini. Sika tuh udah menjadi sahabat gue banget, sobi banget. Gue udah bertahun-tahun sobi sama Sika gitu. Wih, jadi makanya aku senang banget ketika pakai ini. Di aku secara coverage cukup medium lah ya. Jadi kalau misalkan aku lagi malas pakai makeup, aku akan pakai ini dan aku kayak, duh muka gue kayaknya lagi ada kenapa-napa nih, lagi ada merah-merah atau ada sedikit bibit-bibit jerawat, aku pakai ini tuh nggak worry sama sekali karena dia nggak memperparah si jerawat aku yang lagi timbul itu tadi. Paling kurangnya dari aku si sponge-nya sih. Sponge-nya menurut aku nggak banget, maaf ya. Kayak apa ini main-main. Jujur menurut aku main-main tapi tetap kepake juga sih. Ya karena kalau aku bawa-bawa ya buat touch up mau nggak mau kan gitu. Kayaknya aku akan ganti sama yang lain deh, atau aku beli sponge yang lain karena Anpure yuk kalau bisa diganti deh sponge-nya. Tipis dan enggak deh, pokoknya kurang banget. Udah sih paling itu aja kekurangannya dari aku. Tapi cara finishnya di kulit aku juga cukup oke ya. Walaupun aku nggak bisa bilang gong banget kayak something tadi. Intinya untuk compact powder dengan infused skincare, apalagi ada Sikanya, apalagi ketika lo pakai lagi di kulit yang bermasalah gitu, ini best. Terakhir untuk setting spray. Nah, ini ada dua produk yang masuk. Pertama aku bahas dulu mengenai si D'Alba First Spray Serum. Sebenarnya ini bukan produk khusus setting spray ya, tapi aku suka make ini di sebelum makeup ataupun setelah makeup. Bagusnya sih hasilnya di setelah makeup. Sebenarnya pada dasarnya kan skincare ya, tapi setiap aku pengen hasil look yang glowing gitu dan dia lebih nyatu, minim kelihatan dempul gitu ya, minim kelihatan terlalu berbedak, aku akan pakai si D'Alba First Spray Serum ini karena dia memberikan hasil seperti itu. Apalagi ketika aku foto gitu loh, kena lighting, terus udah gitu pakai kamera gitu, atau ya pakai kamera belakang handphone, itu jadi itu bagus banget si D'Alba ini. Dia tidak membuat makeup tahan lama, tapi dia membuat makeup tuh jadi lebih indah gitu dilihatnya si D'Alba ini ya. Nextnya kalau kalian butuh setting spray yang awet, waterproof, transfer proof, minim transfer dan juga matte, ini yang masuk si MOP. Padahal aku tuh cukup jarang pakai setting spray, jujur aja sekarang ini. Tapi si MOP ini masuk. Kenapa? Karena satu, dia mistnya bagus banget karena memang temanya itu continuous gitu. Jadi kayak gitu, bener-bener dia akan terus-terusan gitu loh. Terus mistnya tuh bener-bener gitu, dan ya iya, dia beneran bikin complexion kamu awet. Aku sangat setuju. Aku penasaran sih nyobain yang satu lagi, dia ada yang satinnya kan, tapi aku nggak tahu apakah yang satin itu dia hanya memberikan efek satin ataupun glow, tapi dia memberikan gak sih efek tahan lamanya, aku belum tahu, jadi aku belum pernah coba. Cuman yang ini yang bulletproof ini aku suka, love it ya. Jadi dua ini yang masuk. So guys, itu tadi beberapa produk yang masuk ke best product di tahun 2024. Lagi-lagi ini berdasarkan experience aku, berdasarkan kecocokan di kulit aku. Aku harap sih ada yang cocok juga di kalian. Kalau kalian juga ada saran next aku bikin video apa, bisa komen di bawah ya. I'll see you guys next time. Bye.